Umi, kenapa? Umi, Asma nggak mau. Ayo Asma, ketok pintunya. Kamu harus melakukannya sendiri. Umi, Asma nggak mau, Umi. Asma, kamu harus belajar bertanggung jawab. Kamu itu salah. Kamu harus berani minta maaf. Nggak mau. Yuk, cepetan. Cepetan. Umi, Asma nggak mau. Asma? Kamu ada di sini, sayang? Om kangen sekali sama kamu. Cukup, Om, cukup. Ada apa, Asma? Kenapa, sayang? Kamu kenapa? Jangan hubungi anak saya lagi. Maksud ibu apa? Siapa anak ibu? Asma itu anak saya. Saya tidak terima Bapak berhubungan dengan anak saya. Tapi saya sayang sama Asma, Bu. Asma itu masih sekolah. Dan Bapak juga kan punya istri. Beda umur Bapak dengan Asma kan jauh. Pakai akal sehat dong, Pak. Apa iya Bapak mau menikahi Asma? Dia tuh lebih pantas jadi anak Bapak. Tapi saya... Mana istri Bapak? Saya mau ketemu istri Bapak. Ayo Asma. Umi nggak mau. Umi, nggak mau, Umi. Asma? Rara, Kamu ngapain kesini? Jadi kalian berdua udah saling kenal? Asma ini teman satu sekolah. Asma, Rara ini anaknya Pak Gading. Dan Ibu Vita, istrinya Pak Gading yang sekarang sedang stroke. tuh Umi. Om, kenapa Om bilang kalau Om nggak punya istri? Tapi nyatanya Om punya anak, Om. Jadi kamu ini pacarnya papaku? Kamu yang udah buat papaku lupa sama keluarganya? Kamu jahat, Asma. Kenapa kamu melakukan ini, Asma? Ayo, sekarang kamu harus minta maaf. Ayo. Tapi Ayo minta maaf sekarang. Umi, Kamu mau durhaka sama Umi? Hah? Kamu itu harus bertobat. tapi Umi, Ayo, minta ampun sama Ibu Vita dan sama Rara. Setelah itu kamu harus minta ampun sama Allah. Ayo, cepat berlutut, minta ampun. Ibu maafin Asma, Bu. Asma bener-bener nggak tahu kalau keadaan Ibu kayak gini. Maafin Asma, Bu. Meskipun keadaan Mama Rara nggak kayak gini, gak seharusnya kamu pacaran sama suami orang. Ya maafin gue, ya maaf. Saya juga minta maaf, Bu. Karena saya sudah lalai mendidik anak saya sampai dia berbuat seperti ini. Rara, Allah Maha Pemaaf. Seharusnya kita juga bisa memaafkan Asma. Yaudah, Rara maafin Asma. Tapi jangan sekali-sekali kamu deketin Papa. Makasih, Ra, makasih. Bu, makasih, Bu. Asma janji. Asma bakal jauhin Om Gading, Asma janji. Makasih. Pak, sebaiknya Bapak juga berubah. Jangan cuma mengumbar nafsu. Jaga istri dan anak Bapak. Bertobat, Pak, sebelum terlambat. Alah, Bu. Ibu tuh nggak perlu nasihatin saya. Ibu nggak usah ngomongin soal taubat. Asal ibu tahu ya, saya ketemu sama Asma itu di tempat dugem, Bu. Itu artinya
Anak ibu itu nggak benar. Asma, ayo kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi maafin Asma, Asma nggak mau ke pesantren. Umi maafin Asma. Umi benar-benar kecewa sama kamu. Kamu tuh bukan hanya pacaran sama suami orang. Kamu tuh malah masih ngedugem. Padahal kamu sudah janji sama Umi. Kamu akan jadi anak yang soleha. Maafin Asma, Umi maafin Asma, Umi. Umi mohon maafin Asma. Besok kamu harus kembali ke pesantren. Gak mau, Umi gak mau. Asma gak mau ke pesantren, Umi gak mau. Umi, Asma mohon jangan kirim Asma ke pesantren. Asma gak mau. Keputusan Umi udah bulat. Kamu besok harus ke pesantren. Umi, Asma gak mau ke pesantren, Umi. Asma mau di sini aja sama Umi sama Abah. Umi dengerin Asma. Mbok, Ningsih kok curiga ya? Jangan-jangan Asma suka dugem itu karena karmanya Abah. Abah kan selama ini suka main perempuan. Terus sekarang karmanya ke anaknya deh. Asma jadi suka main sama om-om. Sembarangan kamu ngomong. Kalau kedengeran Umi, kamu bisa dipecat jadi asistennya Umi. Mau? Umi takut. Astagfirullahaladzim. Gak mau. Ke pesantren. Abah tolongin Asma, Abah. Tolongin Asma gak mau ke pesantren, Abah mohon. Ya kenapa kalau ke pesantren? Gak, Abah. Asma mohon, Abah bilang ke Umi batalin rencana Asma dimasukin ke pesantren, Abah. Asma mohon, please. Ya boleh tapi ada syaratnya. Syarat maksud Abah? Kamu harus jadi mata-mata Abah. Mau? Gini, tugas kamu cuma sederhana. Kamu awasin bini Abah, si Apipah. Dia masih ada hubungan gak sama si Ehan, kakak kamu. Nah, kalau masih ada hubungan, kamu lapor sama Abah. Begitu. Mau? Aku emang gak pernah suka sama Afifah. Jadi kayaknya gak masalah kalau aku jadi mata-mata Abah. Iya, Abah, Asma mau. Nah, bagus begitu ya. Ingat, kamu jadi mata-mata Abah. Ya, tapi jangan masukin Asma ke pesantren ya, Abah janji. Iya. Tapi kalau kamu nggak lapor, awas. Iya, Abah, Asma janji. Makasih, Abah, makasih. Nah, udah, jangan kelamaan. Terima kasih. Kalau nggak awas ya. Ya. Asma, ayo nak kita berangkat ke pesantren. Asma nggak boleh masuk pesantren. Kenapa, Bah? Kenapa Asma nggak boleh ke pesantren? Itu kan bagus buat dia. Umi tuh kenapa sih kalau ada Abah ngomong selalu dipertanyakan kenapa? Umi tahu nggak? Sebentar lagi Rehan kan pergi ke luar negeri kuliah, ya kan? Nah, kalau Asma pergi juga, sepi dong rumah ini. Lagian kalau soal mendidik akhlak Asma, Umi kan bisa, Umi kan ustazah. Jadi jangan lempar tanggung jawab ke pesantren dong. Bukan itu aja maksudnya Umi untuk ngirim dia ke pesantren, Mbak. Ini kan bagus untuk dia nantinya. Ini kenapa sih? Di rumah ini kalau Abah ngomong nggak pernah langsung diturutin aja. Harus ngelawan melulu. Kenapa sih? Umi tuh nggak pernah ngehargain Abah, tahu? Mentang-mentang Umi udah jadi ustazah terkenal, jadi nggak mau lagi dengerin omongan Abah, ya? Enggak, Bah, enggak begitu. Alah, kamu jangan bikin Abah emosi dong. Abah tuh kepala keluarga di sini, harus diikutin, tahu? Abah jangan kayak gitu, jangan kasar-kasar sama Umi. Ya sudah, Bah. Umi nggak mau dibilang sebagai istri yang nggak patuh sama suami. Umi batalkan aja kepergian Asma ke pesantren. Begitu dong. Nah, apa sih? Di rumah ini harus tarik urat dulu.
baru ngikut. Awas kalau kamu bohong. Ayo ikut. Yes, akhirnya aku nggak jadi ke pesantren. Aku tetap bisa bebas. Pelan-pelan. Ayo ibu pasti bisa. Rara lepas ya. Rara, Mama takut, Nak. Mama takut. Gak apa-apa. Mama pasti bisa. Mama kan udah janji sama Rara. Abis ini kita ke kurir, mau kan? Beneran, Mas? Iya. Ayo. Ayo, Mas. Mama udah bisa kan? Papa? Mas, kamu dari mana? Kamu ngapain tanya-tanya? Mama nggak apa-apa kan? Iya, Nak. Mama nggak apa-apa. Bener Mama nggak apa-apa. Iya, Mama nggak apa-apa, Nak. Mama bisa ngomong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mama bisa ngomong. Mas, tambah lagi dong. Maaf Mas, kayaknya Mas udah kebanyakan minum deh. Saya nggak bakal bisa ngasih lagi. Lu siapa? Berani ngatur-ngatur gua? Tolong. Ini gara-gara kebanyakan minum nih, makanya sampai kayak gini. Mas, tolong bantu dia bawa ke rumah sakit. Tolong gotong dia. Ayo. Ya Allah, Mas. Kamu kenapa jadi gini? Kenapa aku nggak bisa gerakin tanganku? Apa aku lumpuh? Mas yang sabar ya. Gak usah takut. Aku sama Rara di sini selalu bersama Mas. Aku akan merawat Mas sampai sembuh. Mas banyak doa. Mohon kesembuhan sama Allah ya, Mas. Ya Allah, sekarang keadaannya jadi terbalik. Aku sakit, sedangkan Vita sembuh. Dan Vita, dia sama sekali gak dendam sama aku. Dia malah mau merawatku. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Vita maafkan aku, Vita. Rara, maafkan semua kesalahanku karena sudah menyia-nyiakan kalian. Iya sama. Makasih ya. Semua udah doain AA. Jadi sekarang AA bisa sembuh. Alhamdulillah ya AA. Kita semua seneng. Akhirnya AA balik lagi ke rumah ini. Iya, Aa, Mbok juga ikut seneng. Maaf kalau kemarin-kemarin Mbok belum sempat jenguk Aa di rumah sakit. Maklum Aa, di rumah kerjaan banyak. Allah, bisnis woman kali apa Mbok pakai acara sibuk segala. Atau perlu Mbok pengen isi jadi asisten Mbok juga? Rehan, sebaiknya kamu lanjutkan rencana kamu dulu mau sekolah di Melbourne. Kebetulan sekali Umi, Zara juga rencana mau kuliah di Melbourne. Masya Allah, kalau begitu kalian bisa berangkat bareng ya? Umi lihat kalian berdua nih udah cocok. Nah, untuk menghindari fitnah, sebaiknya sebelum kalian berangkat, kalian nikah dulu.
Jadi nanti kalian di Melbourne bisa tinggal di satu apartemen.